ini kehapus ya soalnya. Sketch the graph. Jadi suruh menggambar sketsa grafiknya gitu ya. Dari fungsi seperti ini. Anda tahu nggak kalau ini ada di materi? Tahu. Berarti Anda tinggal ngikuti itu saja tuh. Ini mudeng nggak maksudnya? Mudeng ya? Ada yang belum mudeng? Ya? Oh, kan tinggal ngikuti ini aja ya. Ya nggak? Anda paham maksudnya ini? Hukum-hukum eksponen paham ya? Ini kan seperti hukum perpangkatan dulu kan? Waktu kelas 10. Jadi kalau kita punya apa namanya pangkatnya dijumlahkan itu sama dengan bilangan dasarnya dikalikan. Jadi A pangkat X tambah Y sama dengan A pangkat X kali A pangkat Y. Bedanya apa, Cah? Bedanya dengan perpangkatan apa? Dengan fungsi pangkat. Kalau fungsi pangkat, variabelnya yang basis, yang di bawah. Pangkatnya bilangan gitu ya. Itu fungsi pangkat. Jadi X pangkat A, X pangkat B. Kan gitu. Ya enggak? X pangkat A kali X pangkat B sama dengan X pangkat A tambah B gitu tuh. Nah, kalau di sini kebalikan. Kalau fungsi eksponensial itu variabelnya itu yang menjadi pangkatnya. Paham? Basisnya bilangan. Dasarnya ini, bilangan dasarnya ini adalah bilangan, angka. Nah, nanti yang pangkat itu adalah variabelnya. Itu bedanya. Pak, terus gunanya apa kita belajar ini? Nah, karena dalam dunia nyata itu ada suatu kejadian atau suatu ini ya, istilahnya ini data gitu ya, yang nilainya itu pergerakannya aja itu menuju tak hingga. Kalau kalau kita punya ini ya, sebentar jelaskan sedikit. Tuh, ini salah, mohon maaf. Oke. Jadi kalau kita fungsi pangkat biasa gini, X pangkat A gitu misalkan. Biasanya A-nya katakanlah pangkat, loh, setiap itu kok hilang ya? Oke, setiap saya ganti slide hilang ya. X pangkat 2 misalkan. Nah, ini kan kalau kita gambar di dalam grafik seperti ini, dalam sistem koordinat gini, yang berubah-ubah kan bawahnya saja. Basisnya ini tuh. Jadi ketika ini 0, nilainya 0 karena 0 pangkat 2 0. 1 pangkat 2 tetap 1 kan? Ketika X-nya 1, Y-nya juga 1. Ketika X-nya 2, Y-nya 4 kan gitu. 2, Y-nya 4 dan seterusnya. Nah, ini memang grafiknya mengalami percepatan, beda dengan linear. Kalau linear itu percepatannya tidak begitu ini ya, tidak begitu signifikan karena misalkan fungsi linear itu seperti ini. X saja gitu atau X plus 2. Ini biasanya cuma garis lurus gini aja. Ini naiknya stagnan gitu ya. Itu fungsi linear. Kalau fungsi kuadrat itu naiknya sedikit ada agak percepatannya. Jadi melengkung kan gambarnya nanti begini. Kan gini kira-kira. Nah, tapi kalau fungsi eksponensial itu lebih ekstrim percepatannya. Karena misalkan kita diberikan fungsi fx gitu ya, sama dengan 3 pangkat x gitu. Ini namanya fungsi eksponensial. Kenapa? Karena basisnya ini bilangan, lah variabelnya itu yang jadi pangkat. Paham ya? Nah, ini nanti ada batasnya. Jadi kalau misalkan gini, nilai terendah untuk fungsi ini berapa? Nah, ini termasuk cara menggambarnya itu kemarin. Tak kaitkan dengan soal ini. Ini ya. Ini fokus ke 2x dulu. Kira-kira kalau kita punya
Y sama dengan 2 pangkat X, nilai terendah untuk fungsi ini berapa? Fungsi ini mungkin negatif nggak, Cak? Nggak kan? Jadi meskipun dikasih bilangan ininya, pangkatnya itu negatif, hasilnya nggak mungkin negatif kan? Ya nggak? Mungkin nol nggak? Bahkan menuju nol aja nggak pernah. Ya nggak? Mendekati nol ya. Ya kan? Ketika X menuju minus tak hingga, dia hanya mendekati nol. Paham? Nah, jadi gambarnya maka di situ kan gambarnya bertahap. Kalau di dalam nah ini tahap kan gini. Kalau fungsinya gini aja, Y sama dengan 2X saja, berarti dia memotong sumbu Y-nya ketika berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa ini? Satu kan? Ya enggak? Terus ketika X-nya menuju tak hingga, jangan nggak usah terlalu tak hingga lah. Wong ini baru pangkat 5 gitu aja sudah 32 kan ya. Pangkat 8 sudah 256 kalau nggak salah. Jadi ininya naiknya tinggi sekali. Dan ini ke sana, ke kiri, ke X X ke kiri sana menuju negatif, itu kan nggak pernah menyentuh sumbu X. Kan tadi yang Anda sampaikan, nilainya nggak mungkin nol. Jadi ketika X-nya menuju minus tak hingga, gitu, ini nilai Y-nya itu menuju nol, tidak nol. Paham ya? Hanya menuju nol. Jadi ke sana itu semakin semakin mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Paham? Ini memotong sumbunya di satu ketika X-nya sama dengan nol, Y-nya satu. Nah ini kalau fungsinya bentuknya Y sama dengan 2X saja. Padahal di sini yang diinginkan adalah 3 min 2X. Nah sebelum ketiga, sedikit sedikit tambahin min dulu gini. Yang awalnya itu kalau berubah menjadi Y sama dengan minus 2X menjadi bagaimana? Arahnya menjadi ke bawah gitu aja kan? Jadi kan harusnya semua positif nilainya ini. Ini loh, ini kan semua positif. Pak, maksudnya semua positif gimana, Pak? Semua grafiknya ini di atas sumbu X. Ya enggak? Artinya semua nilai dari fungsi itu selalu pada sumbu Y positif kan? Selalu ke arah atas itu loh. Paham ya? Nah, ketika dikasih minus, ya berarti kebalikannya. Berarti semuanya negatif. Tidak mungkin ada nilai yang positif gitu. Berarti kebalikannya begini kan ini. Ini ya, paham? Di sini min 1, ketika 0 nilainya min 1. Gitu ya. Nah, jadi itu kalau jadi yang atas ini Y sama dengan 2 pangkat X, yang bawah ini Y sama dengan minus 2X. Jadi seolah-olah ini cerminnya yang bawah. Cermin dari yang atas. Paham ya? Nah, kemudian tambah sedikit lagi di sini. Yang dicari bukan Y sama dengan minus 2X, tapi Y sama dengan 3 min 2X. Nah, inilah yang kemudian dikatakan sebagai translasi fungsi. Apa itu, Pak? Jadi pergeseran fungsi. Fungsi bergeser karena bertambah nilai konstan. Nah, ini. Ada yang sudah membaca slide ini atau membuka video tentang ini? Ada yang sudah? Belum? Serah pola. Jadi gini, sederhananya gini ya. Kalau kita punya fungsi X sama dengan FY ataupun nanti Y sama dengan Fx, perhatikan di sini langsung aja langsung ke X. Nanti kalau pengen detail lihat videonya saya. Karena yang kita butuhkan yang fungsi Y sama dengan Fx. Gitu. Y sama dengan Fx. Nah ini. Kalau yang bertambah atau berkurang itu X-nya, variabel bebasnya, maka fungsi itu mengalami pergeseran ke kanan dan ke kiri. Paham ya?
Tapi kalau yang mengalami penambahan itu adalah Y-nya, Y-nya yang ada penambahan konstanta. Kalau tambah itu geser ke atas, kalau dikurangi geser ke bawah. Nah, perhatikan di sini. Ini yang bertambah X-nya apa Y-nya? Y-nya. Ini kan awalnya kan gini toh, Cah. Ya nggak? Menjadi ini kan. Nah, ini kan nilai Y. Seluruh ruas kanan itu kan sama dengan nilai Y kan. Nah, kalau ruas kanan ditambah 3 itu berarti Y-nya ketambah 3 gitu. Paham ya? Nah, berarti dia geser ke atas sejauh 3 satuan. Paham? Jadi tinggal geser aja. Jadi fungsi yang awalnya itu batas atasnya adalah ini 0, Y sama dengan 0, tinggal digeser ke atas sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Kita bikin garis bantuan di sini. Garis bantuan di sini. Ini garis Y sama dengan 3. Nah, berarti yang awalnya min 1 juga naik 3 kan? Ya nggak? Karena awalnya motong di min 1, jadi motong di 2. Tinggal, berarti di sini akan mendekati Y sama dengan min 3, tapi tidak akan pernah memotong. Paham ya? Nah, tinggal ini ke bawah. Kalau pengen pas segini berapa, Pak? Ya tinggal dihitung aja pakai di sini. Jadi kapan ketika X sama dengan 0 gitu. Kalau diisi X sama dengan 0, sorry. Kapan memotong oh, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti berapa ini, Cah? Y 0 berarti 0 sama dengan 3 min 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 3. Kira-kira. Pakai log ya berarti ya. X-nya berarti 2 log 3. Ya, 2 log 3 itu 2 pangkat berapa supaya hasilnya 3. Itu satu lebih dikit gitu kira-kira ya. Satu lebih dikit. Nggak sampai 2. Kalau satu di sini, 2 di sini ya berarti kira-kira motongnya di sini. Begini ya. Paham? Jadi itu yang dimaksud kenapa kok di PDF ini 3 proses itu. Ya tadi itu yang saya jelaskan tadi. Ini menunjukkan 2X-nya, terus ketika dikasih minus menjadi kayak cerminnya ke bawah gini, baru ketika yang dicari adalah 3 min 2X tambah 3 satuan, berarti geser ke atas sejauh 3 satuan menjadi ini gambarnya. Paham ya? Ini gambarnya dulu. Kemudian, kalau kita sudah punya gambarnya, mencari domain dan range nggak perlu dihitung. Dilihat dari gambarnya aja bisa kan? Dari gambar yang terakhir ini berarti domainnya seluruh bilangan real, artinya fungsi ini baik ke kiri maupun ke kanan, X-nya selalu terdefinisi. Ini loh, nilai X ini kita isi dengan X real sembarang, negatif besar sekali maupun positif besar sekali, tetap akan punya nilai kan ini. Ya nggak? Paham nggak? Halo? Paham ya? Terus Y-nya, lah Y-nya atau range-nya, itu kalau dilihat di gambar ini, berarti dia tidak akan mungkin lebih dari 3. Berarti batas atasnya 3. Paham? Lah, tapi tiganya masuk nggak ke dalam kodomen? Nggak masuk, karena nggak mungkin nilainya 3, hanya mendekati 3. Maka di sini tandanya, tanda kurungnya kurung bulat, kurung biasa, kurung lengkung, bukan kurung siku. Terus ke bawah ini juga tak hingga nanti sampai menuju minus tak hingga. Nah, makanya range-nya di sini adalah minus tak hingga sampai dengan 3. Nah, itu jawabannya ya. Jadi gambarnya intinya adalah yang terakhir ini. Domainnya adalah R atau seluruh bilangan real. Range-nya adalah minus tak hingga sampai dengan 3. Dengan kurungnya harus kurung buka semua. Kurung lengkung semua. Kalau kurung siku berarti salah. Dah ya. Oke, kalau benar 100. Untuk yang itu. Buktinya bener kabeh dari Niron ya. Tinggal nyalin ini tuh. Nyalin ini barang ya anggap bahasa Inggris saja. Anda terjemahkan atau enggak? Enggak. Diplek ke bahasa Inggris ini. Ada pertanyaan sini? Untuk yang pertama? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, lanjut yang ini sekarang. Tentang inverse fungsi.
18 dan 20 ini ya. Oke. Bisa semua kan ini? Bisa semua ya. Yang ini bisa. Yang 18 bisa. Bisa nggak? Eh? Ada yang mau apa namanya menuliskan jawabannya ke depan? Nggak usah malu sama temannya yang lain. Yang 18 siapa, 20 siapa? Anda belajar menyampaikan pendapat. Ya dipinjam, kalau mau pakai buku nggak apa, dipinjam dulu bukunya. Silakan. Anda menjawab kan ada kerjaannya kan? Lah ya, maju aja. Silakan. Siapa yang mau nyoba nomor 18? Siapa mau nyoba nomor 20? Satu poin aja, wes, gak usah banyak-banyak. Silakan. Loh, kayaknya Anda main mengumpulkan ada jawabannya kayaknya. Lah iya, tinggal ditulis wae lo. Santai aja, salah nggak dimarahi. Ayo silakan Mas. Mas atau Mbak siapa? Ini sepedanya tadi nggak ngambil ya? Tadi ngambil ngambil presensi nggak sekalian sepeda ya? Terus pakai sepeda saya dulu. Yuk, monggo. Mas Mbak siapa salah satu? Ya Mas, silakan Mas. Ini yang nomor 18. Yang A aja. Oh, yang A aja nggak apa. Betul saya cuma satu. Di sini nggak ada ya. Spedolnya udah mau habis juga ya. Oh iya Mas. Coba, sorry. Adha nggak masuk. Adha, ada Fari. Nggak ada. Oh iya, kasih. Ini udah ada sepeda lagi nih. Ya apa? Ya, siapa yang mau maju yang lain? Yang cewek?
Ada yang mewakili. Cowok juga nggak apa. Oke. Mas siapa namanya? Arya. Mas Arya. Ya. Jawabannya lain sama semua? Ada yang punya jawaban berbeda? F inverse 3 sama dengan 0. Ya. Anda tetap nyobanya pakai nilai ya. Ada yang mencoba menginverskan fungsinya? Enggak banget ya. Sulit ya kalau langsung kalau menginverskan fungsinya terlalu sulit itu ya. Karena ada X yang di dalam angen juga itu ya. Oke, yang berikutnya yang B ada yang mau nyoba? Yang B jawabannya berapa? Jawabannya 5. Kenapa? Karena F ketemu inverse itu kembali ke dirinya sendiri. Iya, ada yang punya jawaban lain yang B. Ada yang punya jawabannya lain selain 5? Gak usah malu, mungkin anti mainstream gitu. Teman-teman 5 semua pengen beda. Kalian kan sekarang pengen beda kan ya? Atau pengen sama malah justru? Yang sedang viral apa? Ngikuti arus gitu. Kalau gayanya kalian ngikuti arus kok pengen beda? Nggak ada yang pengen beda sama sekali ya? Wes pokoknya 5 semua lah gitu. Ada yang beda jawabannya? Yang ada koreksi? Nggak ada. 5 semua. Dan jawabannya 3. Alasannya apa? Ada nggak Mas? Nggak ada. Ya, cuman langsung dijawab 3 gitu aja. Ada caranya. Siapa yang jawab Mas? Kerjaanmu Mas. Mas siapa? Abdullah Azam. Mau ditunjukkan ke depan? Nggak apa, silahkan. Kalau yang 5 cuman sederhana kan, intinya F5 kembalikan ke dirinya sendiri gitu. Yang langsung dijawab 5 itu aja ya. Oke, ya ini apa silahkan Mas. Yang anti mainstream. Yang B error 20. 20A. Ada yang mau nyoba? Ada yang NIM-nya 5. NIM-nya belakangnya 005. Siapa Mas? Nomor silakan Mas, 20A Mas. Ini karena tanggal 5 itu aja sih. Ya Mas, silakan Mas. Tuliskan aja jawabannya apa gitu aja depan. Mas siapa namanya? Mas Adit. Ini kebanyakan A semua ya absennya ya? Karena absen awal ya? Yang A ya Pak. Yang ya, mau milih apa? A aja ya.
Oh ya, keaktifan ada poinnya loh, Cah. Jadi nih suruh maju-maju gitu loh. Nah, Anda pasif terus nanti nggak ada tambahan nilai. Ini Abdullah Azam, Adit. Siapa tadi Mas yang baju kuning tadi? Arya ya? Arya. Mas Arya. Ini yang baris kedua, jika A sama dengan 0, maka F0 sama dengan 5, Mas. Ya, F05 Anda dapatnya dari mana, Mas? Ya nggak apa sih namanya. Saya cuma tanya aja. Belum tahu. Oke, nggak apa. Yang yang penting berani dulu aja, berani tampil beda ya. Jadi nggak ikuti arus gitu. Belum tentu itu yang sekelas sama semua belum tentu benar juga gitu. Gitu ya. Tapi ini juga belum tepat. Karena alasan untuk itu belum ada sih. Jika A sama dengan 0, maka F0 sama dengan 5 itu argumennya nggak jelas, belum jelas apa di situ maksudnya. Itu Mas ya. Nah, kemudian yang Anda yang menjawab 5, dan jawab 5 tadi ya. Yang jawab 5 juga salah. Kenapa salah? Yang pertama, kalau mau lihat sederhana, kenapa 5 salah itu? Perhatikan di sini tangan ini ya. Ini kalau Anda isi dengan sebentar, sebentar, sebentar. F inverse 5. F inverse 5. Sebentar, sebentar. Saya salah hitung nggak ya? Coba ini range-nya berapa ini? Kalau X-nya dikasih min 1 berapa jawabannya? Kalau min 1 berapa aja? Ini ya, bentar. Kita copy image. Perhatikan di sini. Kita coba lihat ini dulu ya. Kita mau lihat range-nya. Range-nya sampai 5 apa enggak? Tadi hitungan saya salah enggak? eh, kalau F-nya 0 tadi berapa, Cah?
Kalau X-nya 0 tadi berapa? 3 tadi kalian. X-nya 0 3 ya. 3 1 2 3. Kira-kira di sini 3. Terus fungsi itu kan dibatasi hanya berlaku sampai min 1 1 toh. Nah, untuk X-nya min 1 itu kira-kira nilainya berapa? Tangen min setengah pi. Semua sin tan cos. Semua sin tan cos. Berarti min setengah pi ini nilainya minus ya. Jadi sama dengan minus setengah pi, kira-kira gitu. Minus tan setengah pi, kira-kira gitulah. Lah tan pi per 2 itu nilainya berapa? Tan pi per 2. Berarti sama dengan sin pi per 2 per cos pi per 2 gitu tuh. Sin 90 itu berapa? 1. Cos 90? 0. Berarti menuju tak hingga. Jadi saat nilainya X-nya min 1 menuju tak hingga ininya ya. Yang bagian ini menuju tak hingga. Ditambah dengan apapun tetap menuju tak hingga kan. Berarti untuk ini mendekati ke sana, ke atas sana. Sangat tinggi sekali. Nah, gitu ya, ke atas. Kemudian eh untuk X-nya mendekati 1. Sorry tadi minus aja ini ya. Tan setengah pi per 2 sama dengan minus tan setengah pi per 2 ya. Ini loh, sorry, tak diisi min 1 kan nilainya gini saja. Tan min pi per 2 kan berarti. Nah ini kan nilainya sama dengan minus tan pi per 2, ya enggak? Karena di kuadran 4, semua sin tan kosan gitu tuh. Semua sin tan kos. Semua sin tan kos. Plus atau minus ya? Semua sin tan kos. Minus kita ya. Minus kayaknya ya. Ini berarti kalau minus ini menuju minus tak hingga. Saya sebentar. Soalnya perbatasan. Perbatasan tapi nek diisi lebih sedikit sudah minus. Oh, berarti minus bawah sini harusnya. Minus bawah. Terus kalau satu, satu berarti pi per 2 ya. Pi per 2 tak hingga ya. Berarti menuju tak hingga sana. Saat X-nya 1, ini min 1, ini 1, ini menuju tak hingga. Nah, oh, sorry, berarti masuk ya, mohon maaf. Salah hitungan saya. Kira-kira mungkin gambarnya nanti akan mungkin ya, kayaknya. Kayaknya akan semacam ini. Oh, berarti 5 masuk. Oh, saya salah tadi bayangkannya. 5 masuk itu berarti 5 bisa ya, punya penyelesaian berarti. Kalau mau dipastikan lagi, coba. Anda pernah menggunakan GeoGebra aja? Pernah? Ini kalau di gambar GeoGebra seperti ini enggak ya? Sesuai dengan tak pastikan dulu ya. Tadi mikirnya saya awal itu 5 itu nggak masuk sebagai range. Kalau nggak masuk maka nggak bisa, nggak punya penyelesaian. 3 plus X kuadrat plus berapa ini? Tan dalam kurung aduh sorry px tadi ya, px bagi 2 gini ya. Oh ada deh, ini ada.
5 punya nilai, berarti boleh 5. 5 inverse-nya nanti di sini. Dikenakan 5 lagi balik ke sini. Oh bisa, benar berarti, mohon maaf saya, benar. Berarti 5 bisa ini. Jadi yang ini tadi betul jawabannya 0 ya, yang ini 5. Nah, kira tadi nggak masuk dalam range. Oke, ini kemudian yang nomor 20 Mas Adit tadi ya. Karena apabila diberi garis sembarang, maksudnya gimana Mas? Yang sejajar dengan X itu ya berarti ya? Hanya memotong di satu titik. Garis yang sejajar dengan garisnya harus horizontal segini ya berarti Mas ya? Gini kan ya? Oke, maka fungsinya satu-satu itu. Anda dapat alasan itu dari mana Mas? Teman, oke. Tapi paham maksudnya nggak? Kenapa seperti itu? Kenapa? Jadi kalau memotong di dua titik itu contohnya gambar apa? X kuadrat ya. Kalau misalkan fungsinya seperti gambarnya seperti ini ya. Ini kalau dikasih garis horizontal, maka memotong di dua titik. Artinya apa ini? Di mananya? Satu-satu itu apa tadi? Satu ke satu ya, mohon maaf ya. Satu ke satu itu maksudnya untuk setiap satu nilai X dipetakan ke satu nilai Y yang gitu tuh. Dan sebaliknya, Y inverse-nya juga ke salah satu X saja gitu. Nggak boleh double gitu ya. Jadi fungsi one to one. Nah, benar sih jawaban Anda, benar, cuman Anda harus tahu secara makna juga itu loh. Jadi kenapa kok gini, kok kalau yang seperti ini tidak satu-satu? Karena nilai Y tertentu, di sini ada nilai Y tertentu. Ini punya dua pasangan di sini kan ya. Jadi untuk X ini X1 nilainya juga Y, X2 nilainya juga Y. Nah, jadi nanti ketika di inverse, inverse untuk Y yang ini jawabannya berapa kita bingung. Yang ini apa yang ini kan gitu. Paham ya? Nah, kalau ini di domainnya antara min 3 sampai dengan 3 ini dia dipotong dimanapun hanya akan mendapatkan satu titik, gitu ya. Kalau yang setelah ini bagaimana Pak? Enggak bisa kita ributkan karena di gambar ini domainnya hanya pada min 3 sampai dengan 3. Meskipun mungkin di sini balik lagi ke bawah gini misalkan. Kan mungkin. Tapi karena ini bukan domainnya, nggak perlu diperhitungkan. Seandainya ini domain, ini nabrak juga akhirnya. Dua titik juga kan ya. Nah, cuman ini dipotong grafiknya. Dipotong itu menunjukkan bahwa ini domainnya hanya pada 3 sampai min 3 sampai 3. Oke, nomor A itu jawabannya Mas Adit benar, tapi itu bukan sembarang garis yang sejajar dengan ini ya. Y tapi sejajar dengan ini juga salah, bukan Y dan X. Dengan sumbu X, sumbu. Garis Y, garis X nanti apa? Bingung. Nah, kecuali kalau dipotong dengan sembarang garis Y sama dengan A, itu benar malah. Y sama dengan A itu kayak gini. Ini Y sama dengan 1, ini Y sama dengan 2, ini Y sama dengan 0, ini garis Y sama dengan min 1, benar. Jadi jika diberi garis sembarang, maksudnya garis sembarangnya garis Y sama dengan A sembarang itu malah benar. Tapi kalau Anda pakai YX gitu, kasih kata sumbu. Jika dipotong dengan sembarang yang garis yang sejajar dengan sumbu X, lah gitu harusnya. Kalau tanpa sumbu, tulisannya begini. Sembarang garis Y sama dengan A, nah gitu ya. Karena Y sama dengan A sejajar dengan sumbu X. Nah kalau garis X sama dengan A, ini sejajar dengan sumbu Y sebaliknya. Paham ya? Nah, maksudnya gimana sih Pak? X sama dengan A maksudnya begini. X sama dengan 1 berarti garis ini. Garis X sama dengan 2 itu yang ini. Itu ya.
Lah garis-garis X sama dengan A ini kan sejajar dengan sumbu Y. Paham ya? Mudah nggak maksudnya Isa? Jadi X sama dengan satu, kenapa kok garisnya seperti ini, Kak? Maksudnya untuk Y sembarang X-nya selalu satu gitu loh. Ini X sama dengan 2, untuk sembarang nilai Y X-nya selalu 2. Nah yang ini garis Y sama dengan 2, kenapa? Apapun nilai X-nya, Y-nya selalu 2. Nggak peduli nilai X. Yang ini juga gitu, Y sama dengan 1. Nggak peduli nilai X, Y-nya selalu 1. Paham ya? Jadi garis lurus, garis konstan. Itu yang A. Yang B, suruh menentukan domain dan range dari F inverse. Oke. F inverse. Kalau Fx itu sama dengan Y, berarti F inverse Y sama dengan X. Nah, berarti F inverse itu domainnya yang Y atau yang X? Domainnya yang Y, tuh. Range-nya yang X. Kalau F biasa itu domainnya X, range-nya Y. Di sini yang ditanya adalah F inverse, berarti domainnya yang Y, range-nya yang X. Lah yang Y ini berarti pada nilai berapa sampai berapa? Jadi range dari F inverse min 2 sampai 2. Domain, sorry. Ini domain bukan range. Domain C. Iya nggak? Ini siku loh ya. Kenapa? Karena ini titiknya titik penuh dah. Kalau ini titiknya titik bulat seperti ini, maka kurungnya kurung buka. Nah, ini salah berarti. Yang pakai kurung ini kasih nilai separuh. Harusnya kurungnya siku-siku gini. Nah, range dari F inverse berarti yang X-nya. X-nya ini dari min 3 sampai dengan 3. Itu ya. Nah, kalau nanti yang ditanya ini, domain dari fungsi F, kalau domain dari fungsi F dari min 3 sampai dengan 3, range dari fungsi F berarti dari min 2 sampai dengan 2. Karena yang ditanya yang inverse berarti yang ini. Gitu ya. Lah, estimate berarti suruh ngiro-ngiro. Kira-kira fungsi nilai dari F inverse dari 1 berapa? Berarti F inverse kan inputnya yang Y kan? Berarti min 1 itu maksudnya, 1 itu Y-nya maksudnya. Jadi ketika Y-nya 1, X-nya berapa? Di sini sudah. Berarti kira-kira ya berarti sama dengan min 2. Paham ya? Jawabannya yang C, estimate nilai dari F inverse 1 adalah min 2. Kan yang ke kiri sini, Cak. Ini tuh. Ini tuh Y sama dengan 1 kan di sini jatuhnya. Ini ya. Oke. Tadi yang 18 tadi kalau benar 100, 50 ini. Ini juga 100. Pembagiannya ini aja. Ini 30, ini 40 karena ada dua nilai, ini 30 lagi. 30, 40, 30-an 100 juga nih. Nah, tiga-tiganya 100 kan berarti tadi 100, 100, 100. Totalnya dibagi 3. Di total dibagi 3. Saya pernah ngabsen kalian tuh, Cah? Pernah tanya kalian asalnya dari mana itu pernah? Kok file hilang? Kok ini nggak ada presensinya yang sipil di mana ya? Tak tulis nggak sih dulu? Saya tulis nggak? Oh, nggak ditulis.
Oke, tentang fungsi eksponensial dan fungsi inverse ada yang mau Anda tanyakan? Sudah paham semua ya nih ya? Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, Pak. Silakan. Di inversin biasa, kayaknya nggak bisa, Mbak. Itu harus mengeluarkan nilai X-nya dari tangan ya. Kalau kalau tidak ada X kuadratnya mungkin bisa, Mbak. Itu karena ada dua ini ya. Karena ada dua, entar, dua suku itu loh. Satunya sukunya di dalam X kuadrat, satunya di dalam apa namanya, dalam tangan. Nah itu masalah itu. Jadi kan kalau kita tulis berarti Y sama dengan 3 plus X kuadrat plus tangan dalam kurung ya, tan X px per 2. Nah, gini. Kalau seandainya ini nggak ada, mungkin malah bisa. Nanti pakainya artes tangan. Jadi kalau seandainya begini saja, 3 plus tangan px per 2 gitu. Nah, sorry, px. Nah, gini. Ini berarti kita bisa ubah menjadi y. Ini aja gini. Tangan px per 2 sama dengan y min 3. Itu ya. Nah, nanti px per 2 itu sama dengan arces namanya. Artestan itu kayak, ada yang menulis pakai artestan, ada yang menulis pakai tangan pangkat min 1 itu sama. Jadi boleh ditulis begini juga boleh, ditulis artestan juga boleh. Y min 3. Maknanya apa? Kebalikannya gitu aja. Nah, sederhana. Jadi kalau Anda punya begini misalkan, tangan 30 derajat gitu ya, sama dengan sepertiga kali 3 ya. Ya nggak sih? Nah, berarti arces gitu ya. Arces tangan dari sepertiga akar 3 adalah 30 derajat. Atau bisa ditulis P per 6. Gitu ya. Jadi arces tangan itu arces itu kebalikannya. Kalau tangan mencari nilainya, kalau arces mencari sudutnya. Itu aja. Nah, berarti X itu berapa? Balik ke sana berarti menjadi 2 per P kan ya. 2 per P arces tangan Y min 3. Nah, ini berarti bisa. Berarti F inverse dari X 2 per P arces tangan X min 3. Nah ini bisa Mbak. Karena adanya suku X kuadrat ini yang jadi masalah. Tanpa ini aja, tanpa tangan ini, adanya X kuadrat aja nggak bisa, sudah nggak bisa. Alasannya apa? Karena tadi, dia bukan fungsi one to one tadi. Karena kalau digambar, X kuadrat itu nanti kalau dipotong dengan garis horizontal, memotong di 2 titik itu ya. Jadi ini kan ya. Nah, Anda pakainya ini ya, mengikuti ini ya Anda tadi. Ya, if a horizontal line intersect the graph of f in more than one point, ini ya. Jadi kalau seperti ini, maka dia apa sih? Kalau gambarnya seperti ini, tidak one to one kan gitu tuh. Ini loh, if and only if no horizontal line, berarti tidak ada garis horizontal yang memotong grafik lebih dari satu, gitu ya, lebih dari sekali. Nah, artinya kalau ada garis yang bisa memotong grafik di titik lebih dari sekali, itu artinya fungsinya tidak satu ke satu. Nah, kalau tidak satu ke satu nanti berarti dia tidak punya
First. Gitu ya. Makanya tadi saya ragu-ragunya itu 5 tadi itu loh. Tapi setelah kita gambar tadi mana ini ya? Nah ini. Ini bisa kenapa? Karena dia dibatasi tadi. Dibatasi, nah ini hanya antara min 1 sampai dengan 1. Kalau dibatasi 1 min 1 berarti ini diabaikan. Yang bagian satu ke kanan sama satu ke kiri itu diabaikan. Kalau diabaikan itu berarti di 5 sini, sorry 5 di sini ya, dia hanya memotong di titik ini saja. Tapi kalau seandainya domainnya diperluas, berarti 5 itu nanti memotong di mana? Banyak sekali nanti. Dikasih garis Y sama dengan 5 gitu, motongnya di mana-mana ini. Ya di sini, ya di sini kan motong semua kan. Karena grafiknya banyak sekali. Berulang. Jadi setiap lebih dari 1 tadi berulang lagi gitu. Tapi kalau dibatasi di X sama dengan min 1 sama X sama dengan 1 gitu. Nah, berarti grafik yang kita gunakan hanya yang berada di antara garis merah ini saja. Paham ya? Dan di antara garis merah ini, titik 5 itu tunggal. Motongnya tunggal. Jadi dia punya inverse. Gitu ya. Nah, itu. Ini. Boleh. Gitu Mbak tadi. Jadi kalau diinverskan dengan rumus fungsi nggak bisa. Nggak bisa untuk kasus yang ini, Pak ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan, Mas. Cara variabel yang dipangkat. Oh, anu ya, fungsi eksponen Mas ya. Kalau variabelnya ada di pangkat, tadi Mas. Jadi belajar dari yang sederhana dulu ya. Misalkan kalau Y sama dengan 2 pangkat X gitu misalkan. Gitu ya. Nah, berarti ini X itu sama dengan berapa? 2 log Y. Ini ya. Jadi pakai logaritma, Mas. Logaritma. Nah, berarti F inverse dari X ini harus diubah jadi X lagi kan? 2 log X gitu ya. Maknanya apa? Jadi membaca log kan gitu. Membaca log itu sama seperti membaca pangkat. Maksudnya kalau ini dikasih ini aja yang ini ya. Jadi 2 pangkat berapa supaya nilainya Y ya, nilainya yang X ini. Jadi pangkatnya yang X ini. Jadi 2 itu bilangan basis dasar. Nanti masuknya di sini. Ini basisnya logaritma itu di sini nilainya. Kalau Anda pakai ketikan di buku-buku ketikan yang lain, kadang-kadang nulisnya ada yang di sini. Jangan bingung. Nah, di sini. Kalau Word itu nanti pakainya di sini biasanya. Kalau equation. Jadi maksudnya ini basis 2, logaritma basis 2. Jadi sama dengan ini sama aja. Nah, X ini adalah pangkatnya, Y ini adalah nilainya, nilai perpangkatannya, hasil perpangkatannya. Ini nganggo variabel bingung ini berarti. Jadi kalau ini 8 kan 2 pangkat X kan. Nah, berarti ini mencari nilai X supaya 2 pangkat X itu sama dengan 8. Nah, itu sama aja nulisnya berarti X itu adalah 2 log 8. Itu ya. 2 pangkat berapa sama dengan 8. Nah, ini kalau dulu ada belajar logaritma nih sebelum online, biasanya rada mudeng. Kayaknya ini semester awal-awal kayaknya. Harusnya pas masih offline harusnya. Nah, ini 2 pangkat 3 kan? Nah, 3-nya kan bisa ke bawah nih. Menjadi pengali kan? Nah, kali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Basis ketemu nilainya sendirian 1. Maksudnya 2 pangkat 1, 1. 2 pangkat 1, 2 kan? Berarti ini 3 kali 1 sama dengan 3. Sambil ngiling-ngiling ini ya, rumus sifat-sifat logaritma. Berarti X-nya 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu ya. Nah, cara nginversnya pakai log Mas nanti Mas ya. Nah, kalau ininya E atau bilangan apa? Bilangan Y sama dengan E pangkat X gitu. Berarti X itu, nah nulisnya kan nanti gini toh. Nah, E log itu ditulis dengan len. Jadi kalau besok Anda
mungkin akan mendapat ini. Len ini apa sih gitu? Len itu logaritma berbasis bilangan E. Bilangan E itu apa? Di sini ada tadi kayaknya. Di sini ya. E itu konstanta tertentu dalam matematika. Seperti kalau pi itu. Pi itu kan 22/7. 3 pangkat 14 berapa 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 itu. Nah, kalau E itu di sini tadi mana ya? Nah, ini, the number E ini. Nah, ini nilainya sekitar segini. Jadi 2,71828 dan seterusnya. Jadi ini hanya diambil 5 desimal saja. Seperti kalau Anda pakai pi kan kadang-kadang cuma diambil 2 desimal saja, 3,14. Padahal itu sebenarnya panjang. Nggak selesai itu harusnya. 14 berapa 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 gitu sih. Tapi diambil 3,14. Nah, ini kalau diambil 5 desimal saja di belakang koma, 2,71828 ini. Ini nilai E. Jadi yang menemukan bilangan E ini si Euler, Leonhard Euler pada tahun ini. Kita masih sibuk dengan Belanda, dia sudah belajar bilangan E. Gunanya apa Pak? Ini ada besok kalau belajar lebih lanjut, matematika lanjut itu nanti ada dipakai. Itu ya. Jadi atau kadang-kadang ada yang menyebutnya apa ya? Nilai Euler atau bilangan Euler gitu ya. Satuan Euler, konstanta Euler atau ini sering digunakan di eksponensial juga seperti ini. Nah, apa jenenge? Eh, keistimewaan bilangan E itu apa sih gitu ya? Jadi setiap setiap fungsi eksponen bisa digambar. Contohnya ini, Cah. Kalau Y sama dengan 2X gambarnya yang ini. Kalau Y sama dengan 3 pangkat X gambarnya yang ini. Semua fungsi eksponensial dasar hanya sekian pangkat X itu selalu memotong sumbu Y pada satu pasti. Kenapa? Karena kalau bilangan basisnya apapun dipangkatkan nol kan selalu satu nilainya tuh. Ya enggak? Jadi mau 2 pangkat X, mau 3 pangkat X, mau 4 pangkat X dan seterusnya, semua dipangkatkan nol hasilnya selalu satu tuh. Jadi selalu memotong di satu sini. Nah, kelebihannya bilangan Euler ini yang ditemukan oleh Euler ini kalau diambil gradiennya, gradien itu gradien garis singgung ya. Diambil garis singgung di titik 0,1 tadi, di perpotongan dengan sumbu Y tadi, itu gradiennya satu. Satu itu berarti maksudnya ini apa ya? Miringnya miringnya apa namanya ini kalau serongnya itu pas gitu loh, apa namanya ya? Perbandingannya pas antara antara ke tanah, ke alas dengan ke samping ini pas gitu loh. Paham ya? Kalau semakin besar kan semakin naik gini tuh. Semakin kecil kan semakin landai gini kan. Satu kan pas tengah-tengah gini. Nah, kelebihannya eksponensial dengan basis E itu adalah tadi saat di nilai 0,1 itu gradiennya pas begini gitu. Nah, gitu ya. Kalau yang lainnya enggak. Contohnya ini. Saat 2 pangkat E gradiennya 0, mendekati 0,7, 3 pangkat X mendekati 1,1 dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau inverse enggak ya? Inverse sudah paham dulu pernah diajari juga waktu di SMA, saya kira tidak terlalu bingung.
Ini sedikit sifat-sifat logaritma. Dulu pernah diajari waktu SMA ya. Kalau ini ada perkalian di sini, sama dengan dijumlahkan ya. Nah ini kan di bukunya ini juga A-nya ditaruh di sini. Ini maksudnya A-nya dengan di atas ini sama. Logaritma basis A. X kali Y berarti log X tambah log Y. Kalau pembagian berarti log X min log Y. Kalau X pangkat R, R-nya tadi bisa menjadi pengali logaritmanya. Ini sederhana-sederhana. Nah ini tadi, logaritma yang berbasis E disebut dengan logaritma natural. Makanya ln itu singkatan dari logaritma natural, natural logarithm. Jadi ditulis ln, itu maksudnya logaritma berbasis E, gitu ya. Kan kalau logaritma berbasis 10-an nggak ditulis biasanya. Len juga gitu. Jadi kalau ada len itu berarti tanpa ada basis, ya basisnya E itu berarti. Atau logaritma tanpa ada basis berarti 10-an gitu tuh. Kalau dulu waktu Anda diajari seperti itu. Nah, oke, saya kira itulah ya tentang fungsi inverse dan transformasi fungsi. Sudah habis waktunya. Hari Kamis itu saya agak sulit berangkat pagi. Jadi nanti tunggu setiap Kamis tunggu info aja. Kalau nggak ada info apa-apa berarti masuk. Kalau ada info berarti online gitu ya. Online kan ya enak banget itu kalian. Seneng toh, nggak perlu pagi-pagi berangkat toh. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan hari ini cukup dulu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.